Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin, siapa nih yang bangga dengan pencapaian timnas Indonesia sekarang? Tapi sayangnya, cemerlangnya timnas Indonesia dinilai dengan komentar miring karena katanya Indonesia terlalu banyak menggunakan pemain naturalisasi. Sebenarnya nggak ada salahnya ya, asal dilakukan dengan cara yang benar. Kehadiran pemain naturalisasi di timnas faktanya bisa sukses mendongkrak prestasi skuad Garuda dan menjadikan persaingan di skuad Merah Putih lebih hidup. Dan juga, sebenarnya pemain naturalisasi kita nggak sebanyak Malaysia yang punya kurang lebih 14 pemain keturunan. Sekali lagi nih ya, asal merekrutnya dengan cara yang benar dan itu sesuai dengan regulasi FIFA. Jai Izzas misalnya yang berhasil membuka keunggulan lewat gol cepat tandukannya di menit 9 saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Dia ini adalah pemain kelahiran Merlo, Belanda 2 Juni tahun 2000. Terus, dari mana Jai ini dapat kewarganegaraan Indonesia? Jadi, dia punya darah keturunan Indonesia dari kakek sama neneknya. Keduanya lahir di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Tinggal selama 20 tahun setelah itu pindah ke Belanda. Jadi, sudah sesuai dong berdasarkan regulasi FIFA kalau pemain paling tidak punya silsilah yang lahir di Indonesia. Jai Izzas resmi dinaturalisasi atau resmi jadi warga negara Indonesia pada Desember tahun 2023 dan mencatat debutnya dalam pertandingan Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret kemarin. Terus Jai Izzas ini main di mana? Jai Izzas memulai debut profesionalnya di FC Eindhoven tahun 2018 dan bermain di Eerste Divisie kasta kedua Liga Belanda. Lalu pindah ke Go Ahead Eagles tahun 2020 sampai awal musim 2023. Di klub ini, Jai Izzas berkesempatan bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Performanya di Liga Belanda memikat klub Serie B Venezia. Pada Juni 2023, Jai Izzas selalu dikontrak selama 4 tahun. Bersama Venezia, Jai Izzas rutin jadi andalan dan selalu dimainkan penuh. Jai Izzas sudah mencatatkan 93 penampilan dengan 7.036 menit bermain. Sebagai bek tengah, catatannya cukup ciamik dengan 3 gol dan selalu menjadi kreator serangan di Venezia. Apalagi Venezia punya potensi naik ke Serie A dan itu artinya akan semakin menaikkan nama Jai Izzas. Nah, yang juga baru bergabung dengan timnas Indonesia bahkan proses pengambilan sumpahnya terkesan sangat terburu-buru adalah Nathan Joaon. Ia diambil sumpahnya tanggal 11 Maret malam hari dengan tujuan supaya bisa segera memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Tapi siapa Nathan ini sampai Sinteyong ngebet mempercepat naturalisasinya? Nathan lahir di Rotterdam, Belanda tahun 2001. Garis keturunannya dari sang kakek. Ayah dari ibu Nathan berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Karir sepak bolanya dimulai saat bergabung dengan klub Excelsior. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini jadi salah satu aktor yang membawa Excelsior promosi di Eredivisie atau Liga 1 Belanda pada tahun 2022. Melihat potensi Nathan, Swansea City, klub yang sekarang bermain di Liga Championship Inggris, satu tingkat di bawah Liga Premier Inggris, tertarik untuk mendatangkannya pada tahun 2023 dengan biaya transfer sebesar 348.000 euro atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Meski berstatus sebagai pemain Swansea, sekarang Nathan jadi pemain pinjaman di Heerenveen di Liga Utama Belanda untuk dapat menit bermain. Soal potensi, Nathan dikenal sebagai pemain yang sangat disiplin, punya visi permainan yang baik, kemampuan mengoper bola yang akurat, punya kemampuan menciptakan peluang gol bagi rekan-rekannya. Ditambah, gaya bermain yang dinamis dan agresif membuatnya jadi ancaman serius bagi lawan. Apalagi umurnya juga masih sangat muda. Jadi dengan adanya Nathan di timnas Indonesia, persaingan di lini belakang semakin sengit. Gol yang juga jadi penentu kemenangan saat timnas Indonesia menang atas Vietnam adalah gol dari Ragnar Oratmangun. Dia ini juga adalah pemain kelahiran Belanda tahun 1998, tapi punya darah Maluku dari sang kakek. Ragnar kemudian diambil sumpahnya untuk jadi WNI bersama Tom Hay pada 18 Maret 2024.
Soal kemampuan, pemain yang berposisi sebagai sayap dan gelandang serang ini sudah malang melintang di Liga Belanda. Mulai dari Divisi 2 sampai Divisi Utama Liga Belanda. Ragnar pernah bermain di NEC tahun 2017 sampai 2019, lalu dipinjamkan ke Top Os tahun 2018 sampai 2019. Bermain di Cambuur 2019 sampai 2021 dan Go Ahead Eagles 2021 sampai 2022. Penampilannya yang memukau sampai akhirnya dilirik bergabung ke Groningen FC dan sekarang dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Berstatus sebagai pinjaman, Ragnar langsung jadi pemain inti dan sekarang klub yang dibelanya berada di 10 besar di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Ada yang menarik dari kisah Ragnar. Ia adalah pemain yang memilih untuk jadi mualaf sejak umur 15 tahun saat masih belajar di Akademi Sepak Bola. Dan sebenarnya, ketertarikan Ragnar untuk memperkuat timnas Indonesia sudah sejak tahun 2021. Tapi, baru di tahun ini datang ke Indonesia menjalani proses naturalisasi. Proses naturalisasi Ragnar sempat mengalami banyak hambatan. Tapi, nama yang sekarang jadi perbincangan warganet adalah Tom Hay. Sejak resmi jadi warga negara Indonesia, pemain berdarah Belanda ini jadi pilar penting timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Tom Hay lahir di Amsterdam, Belanda pada 9 Februari 1995. Ia memiliki tinggi badan 187 cm. Darah Indonesia mengalir dari sang kakek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan nenek dari Sulawesi Utara. Hay juga sudah malang melintang di berbagai klub di Belanda dan Italia seperti Willem II, Lecce, ADO Den Haag, NEC Breda, dan sekarang bermain untuk Heerenveen. Bukan cuma bermain di klub-klub ternama, Hay juga bahkan sudah pernah membela timnas Belanda U15, U17, dan U21, sampai akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Selama bermain secara profesional, Hay dikenal dengan kemampuan merebut dan mengumpan bola dengan baik. Ia juga punya umpan jarak jauh yang akurat. Gaya bermainnya yang energik dan penuh determinasi yang kemudian menjadikannya aset berharga untuk timnas Indonesia. Bahkan, di antara para pemain, Tom Hay menjadi pemain timnas Indonesia termahal. Menurut data Transfer Market, pemain SC Heerenveen ini punya nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah, tertinggi di skuad timnas Indonesia saat ini. Nama yang juga masuk dalam skuad naturalisasi timnas Indonesia adalah Justin Hupner. Juga lahir di Belanda tapi punya darah Indonesia. Hupner punya darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Makassar. Hupner sendiri lebih dulu resmi jadi warga negara Indonesia dibandingkan Tom Hay ataupun Ragnar Oretmagun. Hupner diambil sumpahnya pada Desember tahun 2023. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek tengah dan berpostur ideal ini, Hupner bermain di klub Wolverhampton Wanderers, klub yang disegani di Liga Inggris. Tapi, Hupner sendiri lebih banyak tampil di Premier League 2 dengan 40 pertandingan. Menariknya, ia juga sempat promosi ke tim utama tapi tidak dimainkan. Meski begitu, Hupner jadi pemain Indonesia pertama yang namanya terdaftar di klub Liga Premier Inggris. Sampai kemudian Hupner dipinjamkan ke klub Cerezo Osaka di Liga Jepang. Sebelum bergabung dengan Wolverhampton U18 dan promosi ke Wolverhampton U21, dia juga bermain untuk Den Bosch dan sebelumnya membela tim junior Brabant sampai tahun 2018. Selain bermain di Liga Inggris, Hupner juga sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U19 dan U21. Dari dua kelompok umur ini, total Hupner bermain 8 laga. Satu nama lagi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga sempat viral karena kedapatan makan mie instan saat terbang dari Indonesia ke Vietnam. Rafael William Struijk lahir pada 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda. Kedua orang tua Rafael Struijk berkewarganegaraan Belanda, tapi punya darah Indonesia. Ibu Rafael berdarah Jawa dari Suriname, sementara sang ayah punya darah dari ibunya yang berasal dari Semarang. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini sekarang berseragam ADO Den Haag, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Pada tahun 2022, Struijk dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Ia pun langsung tampil memukau dengan mencetak gol dalam debutnya melawan Slovakia U20. Penampilan apik Struijk membuat Sinteyong tertarik untuk menaturalisasinya.
Proses naturalisasi Struck pun berjalan lancar dan ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023, bahkan jadi pemain kesayangan Sinteyong.